Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue baru pulang tadi malam ya, jadi nggak sempet kemarin seharian buat video. Bahkan tadi pagi udah ada yang WA gue gitu. Lo MU kalah kabur ya gitu. Ya, bukan kabur, emang nggak sempet. Jadi pagi ini gue berusaha untuk menayangkan. Sebenarnya mungkin bukan review lah ya, udah 2 hari lewat ya, lebih kita ngebahas aja lah secara umum. Cuman lagi liburan gitu ya, Manchester United kalah gitu. Aduh, nggak enak deh rasanya deh. Tidur di hotel gitu ya, yang kasurnya mestinya empuk banget, nggak bisa tidur. Kalahnya 0-3 lagi dari Bournemouth. Dan gue agak salah juga kemarin pas episode gue bikin di lokasi ya, di Mason Pine. Kita pernah menang 3-0, ternyata itu 2 tahun yang lalu ya, musim pertamanya Ten Hag. Tahun lalu gue baru enggak juga, dan gue baru reminding lagi, coba inget-inget lagi, dan gue coba cek lagi, ternyata emang kita tahun lalu pas di Desember juga kalah juga 0-3 dari Bournemouth. Solanke waktu itu yang ngegolin. Aduh. Ya, kalau bicara dari sisi permainan dulu ya, game dulu ya, gue kan udah bilang gue bukan sampai akhir Desember ini ya, gue juga bukan akan menjadi kaum kenapa-kenapi gitu ya. Kok gitu, kok gini, mendang-mending, bukan. Mengenai khususnya susunan pemain ya. Karena gue bilang, kenapa gue bilang gue sampai Desember baru gue bisa menilai Amorim, karena memang sampai Desember inilah Amorim bongkar pasang pemain gitu loh ya. Jadi kalau bicara susunan pemain, kiper Onana kembali, terus back tengahnya ternyata back tengah kanannya Mazraoui, back tengah-tengahnya si Maguire, back tengah kirinya Lisandro Martinez, Deli kayaknya masih sakit. Tengah 4 tengahnya wing back kanan Dalot, wing back kiri Malaysia, duet tengahnya Maino Ugarte, depannya Bruno, Ahmad, sama strikernya ternyata Joshua Zirkzee. Oke, nggak pernah gue permasalahin dulu itu, gitu loh ya. Cuman yang agak gua kaget juga, dan bener seperti perkiraan gua ya, di preview kan gue bilang gue nggak yakin Rashford masuk dalam squad tim. Kalaupun masuk ya, dia nggak akan jadi tim utama, paling cadangan, itu pun kalau bakal dimainin. Ternyata bener, Marcus Rashford nggak dalam squad, Garnacho ada. Jadi ya sesuai kan, berarti memang nih anak udah level abis kesabarannya Ruben Amorim lah. Nanti gue akan khusus sendiri nih sinetron yang Marcus Rashford nih, gue bikin video. Untuk susunan pemain gue gak ada masalah, cuman gue baru sadar ya, nanti gue juga mungkin bahas juga kali ya, gue track back balik dari sejak game pertamanya Amorim, yaitu Ipswich lawan Manchester United. Ternyata duet di tengah Casemiro Ugarte itu belum pernah dicoba loh. Padahal waktu zaman Ruud van Nistelrooy, oke lah, mungkin 4-2-3-1. Duet itu menghasilkan 3 kemenangan, 1 imbang. Nah, ini kenapa nih? Kok nggak pernah dicoba nih Ugarte sama Casemiro. Ugarte Maino udah, Ugarte Bruno udah, Casemiro Eriksen udah, Maino Bruno udah, Eriksen Ugarte udah, Casemiro Maino udah, Casemiro Ugarte belum ternyata. Nah, ini kenapa nih ya? Nanti coba kita bahas. Ya, bener kata Amorim, ketika mulai kick oleh Onana, kayaknya kok pada gugup, nervous gitu ya. Gue nggak ngerti apa yang dalam pikiran mereka, kok kembali konsistensi itu tidak terjadi. Sampai akhirnya kembalilah gol melalui set piece ya, melalui set piece. Ini yang gue mikir, kenapa nggak
ada latihan. Cuman ya, Amorim bilang kebobolan dari defending set piece itu tanggung jawab gue katanya, bukan si Carlos Fernandes. Sebenarnya gue agak gini, kan ada Andreas Johnson ya yang pernah gue buat profilnya ya di salah satu episode. Waktu itu dia adalah bekas set piece-nya Arsenal, dulu dia bagus di Brentford, terus dia memang membangun Brentford juga dalam set piece, dan dia meletakkan fondasi set piece-nya Arsenal. Itu kan dia nggak dipakai. Gue nggak ngerti apa jabatan dia sekarang, udah bukan ngelatih itu, sekarang si Carlos Fernandes itu. Cuman kalau pada saat zaman Andreas Johnson itu masuk, selama Ten Hag tuh ya berarti ya, kita ngomong selama Ten Hag deh, sampai Ruud van Nistelrooy deh ya, itu kita cuman 4 kali kebobolan dari set piece. 1 kali lawan Brighton, 1 kali lawan Brentford, 2 kali lawan Leicester City di Carabao Cup. 4 kali dong cuman. Ketika diganti menjadi si Carlos Fernandes asistennya ini, si Johnson kayaknya cuma bagian drilling atau coaching inilah, skill lah. Itu kan 8 kali kebobolan set piece. Tottenham aja kemarin 2 loh. Terus si Nottingham Forest udah 12 kali ya total kebobolan dari set piece. Nah ini yang Arsenal udah 2. Tadi lagi Bournemouth. Nah ini yang mesti gue lihat nih. Kenapa nggak Andreas Johnson dibalikin lagi ya? Apa dia nggak trust? Ya kan sebenarnya kan Andreas Johnson udah ngerti kan gaya-gaya set piece-nya Liga Inggris gitu loh. Ya gol itu terjadi. Nggak ada serangan-serangan yang bermakna. Nggak ada serangan-serangan yang sepertinya habis sepertiga lapangan itu kayaknya bingung gitu ya. Yang gue bingung itu tendangan-tendangan kayak Bruno semua. Itu kan tendangan-tendangan di ujung kotak penalti ya, edge of box gitu ya. Pinggir-pinggir kotak penalti gitu. Itu nggak ada ya, kenapa ya? Padahal gue ngeliat Liverpool, Tottenham, Madison tuh gampang banget nge-placing gitu. Tendangan kencang pun ada lah pemain-pemain di Ipswich atau di Southampton gitu. Kok sekelas Bruno, Mazraoui ke atas semua. Amat pun ke arah gawang, kayak ke arah kiper. Ya, gue sih melihat bahwa ketenangan mental, finishing, kembali lagi, kumat finishingnya. Kemarin tuh kita semua karena berkat Amat, cuma kan lu nggak bisa bergantung terus sama Amat. Amat dia lu tuh pasti ada turun-turunnya, ada. Kayak kemarin tuh ngedrop, pasti ada drop performance-nya. Di babak kedua sama aja ya. Yang gua agak bingung, kita kalau di press itu nggak bisa keluar. Apakah kita memang butuh holding midfielder? Karena si Maino bukan holding midfielder ya. Dia udah gitu nerima bola, oke, dia ngebuka ruang, tapi dia nggak tahu mau salurkan kemana. Ya. Terus kemudian pergantian pemain ini yang banyak menjadi perdebatan ya pada menit ke 56 ya. 54 terus pertama sebelumnya Malaysia Euro akhirnya masuk. Terus di menit ke 55 56 itu Ugarte diganti Garnacho, Højlund diganti Zirkzee. Oke lah, itu wajar. Højlund menggantikan Zirkzee. Cuma banyak perdebatan kenapa sih Ugarte kok diganti sehingga tengahnya bolong. Sebenarnya kayak ini udah perjudiannya Amorim. Dia kan pengen bikin strateginya kayak City gitu kan. Nah, ternyata tengahnya jadi lebih kosong. Sehingga sayap kanannya dia mungkin tahu nih Mazraoui udah capek ya. Dia kan main 2 kali seminggu. Akhirnya kalau pemain udah capek, kesalahan lah dilakukan, penalti. Nggak sampai 2 menit dengan posisi penyerangan dari sama ya, dari sisi kanan tempatnya Mazraoui udah kelihatan Mazraoui itu capek sebenarnya. Tapi masih dipaksain juga. Ya gimana nggak ada pemain? Akhirnya gol cutbacks berhasil digolkan oleh Semeyo. Pertanyaan gue juga muncul lagi. Kok kita nggak pernah bisa ada yang cutbacks gitu ya? Padahal kan Nistelrooy itu udah pernah ngajarin kan? Cutbacks kan pernah tuh gue bahas.
Diajarin bagaimana strategi cutbacks, bawa sampai depan sepertiga akhir, terus umpan datar menyilang, ada striker tuh yang ngambil. Ini nggak ada. Yang lainnya semua Garnacho one on one nggak bisa, Højlund semua tendangan ke atas semua. Dan akhirnya begitu 0-3 kayaknya Ruben Amorim kayak buntu gitu loh. Udah pasrah aja, nggak ada pergantian pemain lagi. Pemain yang itu juga aja ya. Mungkin problemnya sama ya dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ya gue ngelihat bench nggak ada yang bisa gue harapin. Mungkin Anthony juga nggak lagi bagus, dia pikir nggak bagus. Dia mau masukin Toby Collier masih muda. Dia mau masukin Eriksen ya untuk posisi apa gitu kan? Mestinya kan untuk pembuka gitu kan. Sedangkan nanti tambal bolong tengahnya. Johnny Evans juga untuk apa? Ya udah buntu gitu lah. Akhirnya ya Amorim sih mengatakan bahwa semua adalah on me. Gue jadi kasihan juga sama Amorim gitu loh. Kasihan gue sama Amorim. Jadi bukan hanya Amorim, sih semua pelatih. Jadi masih kalau ada yang masih bilang Ten Hag begini, Farhal begini, ya lu nggak ngelihat kualitas pemain yang dibawa. Kita ini emang yang diambil, direkrut, bahkan yang dipromosikan, ya udahlah. Terlalu diglorifikasi kayak Garnacho gitu kan. Nah ini yang gue bilang, ya ini satu langkah yang udah tepat sih. Dia mulai menyingkirkan Rashford gitu loh. Karena semua pemain juga kemarin semua drop. Apakah ada Rashford akan berhasil juga? Enggak juga. One on one dia juga bisa parah. Mungkin dari sisi kiri dia juga akan egois juga, maruk juga. Ya. Ini yang gue bilang ya Amorim memang bertanggung jawab, tapi gue yakin ya kita tetap stuck dengan filosofinya dia. Seperti yang dia bilang kan, kita harus menderita dulu. Atau kita mau ngubah permainan, oke setahun ini berhasil, tapi tahun depan nggak begitu lagi. Ya, cuci gudang lah. Padahal kalau dari sisi statistik, kita menguasai bola. Shot on goal-nya banyak kan, kita 23. Expected goals-nya 2,3. Semua adalah pemain yang harus banyak gue pikir termasuk Bruno ya. Gue nggak ngerti sih Bruno ini ya perdebatannya memang ada. Sampai dibilang katanya kalau Bruno nggak ada gitu ya, kreativitas emang jadi hilang. Itu betul. Ya sekarang persoalannya lu ciptakanlah sistem jika tanpa Bruno. Kita harus terbiasa dong bermain dengan tanpa Bruno. Karena memang gak ada dia, kreativitas gak ada. Tapi ada Bruno Fernandes di lapangan. Ini bagi pemuja Bruno Fernandes sih, ya silakan aja kalau kecewa gitu. Dia terlalu banyak juga membuang peluang. Bola hilang. Bola gak tahu kemana. Kemarin tendangannya mungkin seharusnya ya pemain dengan sekelas dia itu bisa masuk. Kalau yang kata dia pemain kelas dunia. Berapa kali coba? Gue itu sampai kan para pemujanya Bruno itu kan selalu mengagung-agungkan dia creative chances paling banyak. Gue sampai googling creative chances football itu apa sih? Ya, memberikan bola kepada pemain di lebar, pemain yang melebar, membuat early crossing yang cepat. Lihat untuk cutback, melihat peluang untuk cutback, meminta bola, improvisasi first touch, ya. High witness level, oke lah dia play passes and crosses into the right area. Memberikan passing dan crossing ke area yang benar. Oke, kalau lo nonton dia memberikan passing dengan maksud ke situ. Ya tapi pertanyaannya, kalau lu lihat lawan temen lu masih 2 meter ke area itu, kalau lu pemain yang pinter creative chances, ngapain lu umpan duluan? Ngapain lu passing duluan? Oke, lu passing bagi lo
terhitung created chances karena dianggap memberi passing ke area yang benar, area yang kosong. Tapi pemain temen lu belum sampai situ, masih 2 meter ke titik itu. Ya itu kan namanya buang peluang dong, kalau secara logikanya ya. Terus ya pemuja-pemujanya sih bilang, wah ini kan created chances, lu lihat tuh created chances. Di mana sih tak created chancesnya? Kalau lu menyalahkan, ya rekan-rekannya lah yang nggak bisa memanfaatkan. Lu udah 5 tahun di situ. Mungkin sama pemain yang sama sekarang udah 3-4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Masa pemain lo nggak bisa paham dengan created chances lu sih? Coba. Lo bermain ke wide player, mengumpan crossing. Oh kan mengumpan crossing. Ujung fungsinya apa? Ya pemainnya temen lo aja nggak bisa manfaatin. Oke, temen lo nggak bisa manfaatin. Terus bertahun-tahun temen lu nggak bisa manfaatin. Nah, ini kan di pertanyaan. Apa sih gunanya gelar the most created chances itu? Nah, gue udah bilang, kalau Manchester United, gue akui dia secara individu lebih tinggi daripada. Tapi kalau memang harus Bruno yang dijual, terus Manchester United itu jalan, ya yang no problem. Dan gue agak curiga juga. Kemungkinan kemarin waktu dia diperpanjang kontrak, itu juga salah satu inisiatifnya Dan Ashworth. Yang bisa jadi dianggap kesalahan buat sama Sir Jim Ratcliffe. Ya, jadi itu aja. Nanti akan gue bahas lagi beberapa tema untuk video-videonya. Sampai ketemu lagi. Udah 2 hari ini ya. Masih lemas aja. Konsistensi masih dipertanyakan. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.